mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Tadi Anda sudah menyaksikan potongan video yang menggambarkan bagaimana sejumlah kontroversi yang muncul yang terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Abdul Salam Rashidi atau Panji Gumilang ini kembali menjadi sorotan. Sebut saja mulai dari awal adanya yang sempat rame ketika Idul Fitri kemarin, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lain dari biasanya, di mana syaf antara pria dan wanita itu tidak dipisahkan. Kemudian ada lagi disebutkan mazhab Soekarno. Dan yang terbaru yang sekarang juga viral videonya, salam Yahudi tadi yang disebutkan Avenu Shalom Aleichem. Lalu apa dan bagaimana sepak terjang dari pesantren Al Zaitun ini? Kami akan berbincang malam hari ini. Saya juga akan menghadirkan salah seorang yang pernah berada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom. Ada banyak pertanyaan yang mungkin akan kita coba jawab malam hari ini. Seperti yang Anda lihat tadi, apakah ada kaitannya dengan NII, apakah mungkin ada ajaran yang menyimpang di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Karenanya saya menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Dari Kementerian Agama ada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak yang bergabung malam hari ini secara virtual. Ada Prof. Waryono Abdul Ghafur. Selamat malam Prof. Waryono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung di sini bersama kami ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Pusat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, kemudian ada Ustadz Haikal Hasan, ini juga pendiri Majelis Keluarga Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung secara virtual malam hari ini yang saya sebut di awal tadi, seseorang yang pernah berada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dia adalah Ken Setiawan yang sekarang ini juga merupakan pendiri NII Crisis Center. Selamat malam, Mas Ken Setiawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tahu tahun lalu MUI ini sudah sempat melakukan investigasi, penelitian ya Pak Kiai ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Lalu apa temuannya? Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah memang benar ada penyimpangan dalam aliran atau mazhab yang seperti apa yang dianut di sana, dan ada kemungkinan nggak terkait dengan NII seperti yang disampaikan publik? Ya, tahun 2002 ya,
Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua tim, dan saudara Aminuddin Yaakob yang sekarang sedang umroh. Sebenarnya saya minta beliau yang hadir, karena beliau yang menjadi sekretaris tim saat itu untuk menjelaskan, tapi beliau berhalangan, terpaksa saya ini. Terima kasih tapi lupa Kiai. Jadi badal ya. Jadi di dalam kajian kita yang saat itu dilakukan tahun 2002 menemukan ada secara historis kepemimpinan dan finansial hubungannya dengan NII. Oke. Nah, itu kita sebut dengan NII KW 9 ya. Kalau Kartosuwiro itu kan KW yang pertama, ada Neo NII meskipun pecahannya menjadi banyak sebenarnya di NII KW 9 ini dan KW yang lain ya, dengan NII yang lain. Kemudian memang di pahamnya itu ada 3 yang menonjol, ada indikasi temuan kesesatan itu. Pertama berkenaan dengan penafsiran di dalam Al-Quran. Maka ketika menafsirkan yafsahillahu lakum itu, fafsahu yafsahillahu lakum, berkenaan dengan kita bagaimana merenggangkan. Kalau tafsir kita itu kan majlis Rasulullah. Ya, tetapi dia menafsirkan menjadi dalam sholat. Padahal ketika bicara aqimus sholat, kemudian Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti saya sholat, maka sholatnya ngikutin Rasulullah. Ya, sawu sufufakum, kan fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi bagian dari merapatkan wasadul khalal. Jadi jangan sampai ada khalal, ada jarak di situ ya. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan ada yang mengatakan ulama wajib merapatkan shaf itu. Meskipun ada yang mengatakan itu sunnah. Sementara dia menggunakan tafsir itu dengan tafsir majlis Rasulullah, yang itu sebenarnya ketika Rasulullah punya majlis, jadi ayat itu turun ada 2 pendapat. Yang pertama turun pada saat Nabi ada di Suffah, masjidnya kecil, kemudian Nabi itu ada di majlis, kemudian Nabi mengatakan silahkan dibagi dengan orang yang baru datang, ada ahli Badar yang dihormati oleh Nabi, karena mereka sepertinya kecut, maka kemudian turunlah ayat itu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Luaskan. Nah, Pak Kiai, saya potong. Ini kalau kita lihat di layar, inilah ya salah penafsiran tadi yang bilang ya. Malah dia safnya dipisahkan jauh-jauh, berjarak. Kemudian ada perempuan dicampur juga tuh Pak Kiai. Kita lihat perempuan, ada wanita di depan juga. Iya, Nabi kan menyampaikan bahwa memang sebaik-baik kita kalau dalam sholat itu laki-laki yang ada di depan. Sebaik-baiknya perempuan di belakang. Tapi sebaliknya seburuk-buruk di dalam sholat itu ketika perempuan ada di depan. Memang ini bukan bagian dari sah dan tidaknya sholat, tapi bagian dari kesempurnaan sholat. Tetapi kita ingin menarik tadi dari penafsiran hadis dan Al-Quran yang memang menyimpang dari mainstream. Itu yang pertama. Kalau tidak mengatakan menyimpang dari mainstream, tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, baik ahli tafsir maupun ahli fikih. Nggak ada yang menafsirkan seperti ini. Maka temuan MUI bahwa ada tafsir yang berbeda itu bisa dirasakan dan bisa dilihat sekarang ini. Yang kedua berkenaan dengan konsep zakat, pengumpulan dananya. Dari beberapa pola yang ada, prinsip-prinsip di dalam NII itu ada pengumpulan dana. Yang pengumpulan itu seperti memaksa kepada mereka untuk kepentingan pendirian itu. Dan memang kalau kita melihat juga diantaranya di dalam temuan tahun 2002 itu yang bisa saya kutip, di dalam pendermaan dari zakat fitrah umpamanya itu menjadi bangunan, kemudian dari umpamanya dari kurban itu jadi bangunan dan seterusnya. Karena memang berbedaannya antara dulu NII era awal dan NII KW 9 ini terletak kalau dulu bersenjata, sekarang ini memang bermainnya di pendidikan dan biasanya sembunyi-sembunyi. Itu yang dilakukan. Sehingga kalau bisa kita nunggu dari MUI sudah mengeluarkan dari 2002, jadi ada. Meskipun sekarang diterusin lagi, saya terus aja. Sekarang terusin lagi. Apa kejanggalan yang sebelum saya ke Pak Dir kita? Tadi kan ada 3 kejanggalan, tanda-tanda sesatnya itu. Iya. Penafsiran, konsep zakatnya, Kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga, dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan diantaranya di Neo NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Ada juga yang tidak mewajibkan itu. Jadi sebenarnya kalau dalam kriteria sesat ada di MUI 10 itu, kita kan berkenaan dengan bagaimana sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian juga zakatnya, kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan
petafsiran yang mainstream itu. Nah, ini adalah hasil temuan MUI di tahun 2002, sudah lama sebenarnya ya. Tapi mengapa kemudian dengan adanya, boleh saya bilang ada fatwa sesat terjadi di situ Pak Kiai ya? Ya, kita akan memberikan kajian dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina dan diluruskan. Nah, lalu bagaimana kemudian setelah 10 tahun saat ini masih ramai juga nih pesantren Al Zaitun ini dengan semua kontroversinya. Apakah pemerintah tidak melakukan apa-apa kemudian setelah bertahun-tahun? Kami akan mencoba minta konfirmasinya kepada Prof. Waryono usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Selain silaturahim kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Ininya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswi ya itu. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Mulyadi ya dari Depak Indramayu. Saya mau ke Prof. Waryono. Prof, ini pernyataan dari Departemen Agama di sana yang menyebutkan bahwa tidak perlu diperdebatkan lah. Ini kan perbedaan. Kemudian ada lagi disebutkan apalagi akan ada nanti khatib Jumat dari siswi artinya perempuan yang akan jadi khatib Jumat. Dari Depak sendiri kayaknya ini nggak masalah, nggak usah diperdebatkan. Jadi sebenarnya seperti apa nih Kementerian Agama akan menyikapi ada indikasi sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Kementerian Agama seperti juga MUI secara intensif mulai melakukan koordinasi sekaligus melakukan pendalaman berbagai pendapat. Dan mudah-mudahan nanti seperti juga tempo dulu Kementerian Agama menerjunkan Litbang untuk melakukan kajian seperti yang dilakukan oleh MUI juga. Nah, karena itu menurut saya apa yang baru saja kita dengar dari Kepala Kemenak Kabupaten Indramayu itu bukan harga mati dan sebuah keputusan. Kami akan terus melakukan upaya-upaya terutama bagaimana ke depan gitu ya kita mendapatkan pendapat-pendapat yang muktabar gitu ya yang dapat dipegangi sehingga kemudian tidak meresahkan masyarakat karena bagaimanapun memang seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Kiai Khalil ya bahwa dalam fikih itu banyak sekali ya pendapat tapi artinya kita juga jangan asal mengambil pendapat gitu kan. Intinya kami Kementerian Agama akan mengumpulkan berbagai informasi sekaligus pencarian literatur yang memadai sehingga kemudian bisa dijadikan pedoman gitu untuk menilai praktek-praktek keagamaan terutama yang hari ini kita saksikan bersama terjadi di Al Zaitun. Pak Waryono, ini sebenarnya kalau kita berbicara MUI kan sudah melakukan juga penelitian terlebih dahulu jauh 2002 yang lalu dan ditemukan bahwa ada indikasi kesesatan di situ, ada 3 poin disampaikan Pak Kiai. Jadi sepanjang beberapa tahun ini apa kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pak Dir? Ya, pesantren Al Zaitun itu kan memang betul ada lembaga pendidikan dan kami juga ada pengawas ya, pengawas madrasah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa ketika kami melakukan pengawasan, tentu mereka, lah ini yang mungkin juga perlu kita tahu bersama ya, bahwa seringkali memang pengawasan boleh jadi tidak terlalu mendalam gitu ya. Atau kita juga tidak diberi kesempatan untuk lebih jauh mendalami. Maka dengan kejadian seperti ini, Pak Prof. Waryono, tidak diberi kesempatan itu dari pihak pemerintahnya kah atau dari pihak lain untuk mendalami ini? Artinya gini Bu Anggi, artinya gini, ketika kita melakukan pengawasan,
maka kita tidak serta-merta kemudian mendapatkan gitu ya informasi yang memadai dan lebih mendalam dari yang kita awasi. Maka memang perlu langkah-langkah mungkin strategi lain gitu ya untuk mendapatkan fakta lebih dalam Artinya dari atas pihak praktek-praktek. pesantrennya yang menutup diri begitu, Prof. Waryono? Ya, boleh jadi seperti itu. Karena apa? Kalau memang mau terbuka misalnya, kan yang disajikan kepada kami itu kan ternyata kurikulum sebagaimana yang diajarkan di tempat-tempat lain. Tapi ternyata hari ini kita mendapati rekaman video dan kemudian juga kita tahu bersama loh, kok seperti ini. Oke. Ini artinya antara fakta yang ditemukan dengan realitas hari ini berbeda gitu. Oke, sebentar Pak Prof. Waryono, sebelum dilanjutkan saya ingin memberikan gambaran ya. Tadi Anda bilang memang sulit mendapatkan informasi. Tim kami, tim Dua Sisi juga mencoba untuk masuk ke dalam areal Pondok Pesantren Al Zaitun untuk bertemu atau wawancara pengurus di sana, tapi memang agak sulit. Kami akan mencoba menghadirkan bagaimana penelusuran dari tim Dua Sisi TV One berikut ini. Ya baik pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nampak terlihat di belakang saya adalah Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Kali ini saya akan mencoba masuk dan melihat seperti apa kondisi di dalamnya. Assalamualaikum, saya Opi dari TV One Pak. Mau izin ambil suasana gambar Al Zaitun. Kalau ngambil gambar ke Siap. dalam sih belum ada izin ya. Tapi di luar boleh? Kalau paling di sini saja. Siap. Ya, Nggak apa-apa ya Pak? ya nggak apa-apa. Siap. Dengan Tim TV One berusaha berkoordinasi dengan pihak keamanan di pos pintu depan Mahad Al Zaitun. Dan tim TV One tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam dan hanya mengambil gambar di depan pondok pesantren. Karena pondok pesantren Mahad Al Zaitun memiliki protap yang harus ditempuh oleh para awak media. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Itu gambaran bagaimana wartawan saja sulit untuk masuk ke sana. Tapi tidak hanya wartawan, pihak pemerintah daerah di sana pun juga kesulitan untuk mengakses ke dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah kabupaten berikut ini. Kita simak dulu. tahu sendiri gitu kan, Al Zaitun kan tertutup gitu kan. Tertutup gitu kan, kita pun gitu kan ya mau masuk ke situ juga gitu kan susah. Ya bisa dicoba aja gitu kan. So, media ke sana itu nggak sembarangan. Selama ini dari pemerintah daerah itu masuk susah nggak sih Pak? Ya, Ke dalam. saya rasakan prosedurnya gitu kan. Walaupun kita di ini juga harus ada ini Prosedur yang ya, ditempuh. prosedur yang harus di ini kan. Dan kita kalau misalnya mau ke situ gitu kan, itu ya harus bersurat dulu gitu kan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ketika pemerintah masuk ke sana untuk memeriksa saja tidak bisa Pak Kiai, harus bersurat dulu, nggak bisa masuk. Padahal ini kan pemerintah yang berkuasa di daerah itu ya, tapi nggak bisa akses ke sana. Pak Prof. Waryono, ketika sudah mulai tahu bagaimana viral kontroversi ini dan tadi kita lihat bagaimana kesulitan pemerintah seolah-olah dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol ini pondok pesantren Zaitun ini, bagaimana Prof? Ya, justru inilah Mbak, kita perlu pendekatan dan juga kerjasama dengan banyak pihak. Boleh jadi kita bisa menggunakan kementerian lembaga lain yang relevan gitu ya untuk bagaimana bisa masuk. Ini artinya misalnya ini adalah bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu di atasnya ada Kementerian Dalam Negeri. Lah bagaimana misalnya sikap kementerian lembaga lain? Karena dalam konteks pesantren tentu kami atau pendidikan keagamaan kami masuknya hanya lewat pintu itu saja. Tapi pintu-pintu yang lain ini perlu didekati oleh kementerian lembaga lain. Disitulah pentingnya sinergi menurut saya. Ya, dari sebagai direktur pondok pesantren kan bisa dari satu pintu ini, maksudnya Prof tentunya bisa untuk ngecek Ya. ini kurikulumnya nggak berbeda, ini kurikulumnya atau ajarannya ada yang menyimpang, harusnya kan bisa dari sana saja juga cukup untuk masuk Prof. Lah itu Ibu, jadi penelitian MUI, penelitian Litbang gitu ya, secara kasat mata yang diperlihatkan oleh mereka kepada kami itu adalah kurikulum yang umum.
Tapi umum itu artinya yang dipelajari sebagaimana di pesantren-pesantren lain. Karena kita tahu juga bahwa Pak Panji Gumilang ini kan juga alumni perguruan tinggi, alumni salah satu pesantren gitu ya. Oke. Dan yang saya Taruhlah begini, maaf saya dapatkan potong. informasi Pak Waryono, begini, oke lah hanya kurikulum yang bisa dilihat, tapi kalau sudah tahu viral banyak hal yang kontroversi di sana, tidak cukup hanya memeriksa kurikulum saja, bisa masuk dong lebih dalam harusnya. Nah, makanya mulai sejak kontroversi itulah kami koordinasi sekaligus mulai melakukan pendalaman ulang bahwa ternyata apa yang disajikan selama ini itu adalah tidak sejatinya yang Kima peroleh. Nah, makanya ini akan kami dalami sehingga kemudian nanti ketika ada kesimpulan bahwa pesantren ini misalnya menyimpang, ya kita tentu akan berkoordinasi untuk bagaimana memutuskan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nanti kita akan lanjutkan, kami harus jeda dulu sejenak. Kita juga akan gali seperti apa sebenarnya kegiatan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Apa ajaran yang menyimpang? Akan kita gali lebih dalam usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi. Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Saya akan langsung berbincang dengan Mas Ken Setiawan. Ken Setiawan ini adalah mantan Korwil Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Mas Ken? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ken, bisa diceritakan Mas Ken, kalau boleh saya bilang, saya tangkap ini dari penjelasan hasil penelitian MUI ya, sesesat apa sebenarnya di Al Zaitun ini. Tapi sebelumnya kami juga disclaimer terlebih dahulu ingin menginformasikan bahwa kita sudah mengirimkan surat undangan untuk pihak Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi masih belum respon hingga saat ini ya. Oke Mas Ken, sebagai mantan orang yang pernah berada di dalam pondok pesantren itu seperti apa yang Anda nilai, wah ini ajarannya sesat, wah ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar? Baik, sebelum kita bahas Al Zaitun, kita bicara di sana ada namanya tadi gerakan teritorial, gerakan fungsional. Orang selama ini kan hanya melihat secara fungsional yang memang dalam doktrin NI dijadikan sebuah kedok supaya orang nggak curiga bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk masuk ke sana memang ada prosedur yang sangat ketat ya, tidak semua orang bebas. Adapun ketika masuk ke dalam, biasanya ada aturan-aturan khusus, nggak boleh bawa kamera dan pasti akan diikuti kemana saja. Ada spot-spot tertentu yang tidak boleh didokumentasikan oleh masyarakat umum yang hadir ke sana. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang Al Zaitunnya kita hampir putus asa ya, karena ya sejak kami keluar, termasuk penelitian MUI dan Kemenak sudah ada penelitian dulu kok. Hasilnya juga hampir sama dengan MUI, cuman ya masalahnya mungkin karena dianggap dulu ini produk politik, jadi mungkin tidak dipublish sehingga ya kami lebih fokus kepada penanganan korban yang tadi disampaikan Pak Yai Khalil juga bicara tentang NI-nya, karena di Al Zaitun dan NI satu paket sebenarnya. Ini dianggap produk politik, itu bagaimana Anda bisa berkesimpulan ini bahwa dianggap sebagai produk politik, Mas Ken? Dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Dan di Al Zaitun sudah terbukti dulu penggelembungan suara sampai 24.000 tahun 2004. Besar, Mas Ken? Mas Ken, seberapa besar ini pengikutnya di Al Zaitun ini? Kalau di Al Zaitun dulu kurang lebih ada hanya 11.000 ya yang sudah nyoblos ya. Tapi ada penggelembungan suara, jadi ada dari luar itu sekitar Al Zaitun bisa nyoblos di sana menggunakan formulir C5 kalau tidak salah pada saat itu. Jadi terjadi penggelembungan suara. Tapi kalau anggota secara umum di Indonesia, bahkan target mereka Nusantara itu dulu ketika saya keluar kurang lebih 250.000 jamaah dan terdata ada KTP-nya mereka. Jadi mereka sudah punya struktur negara dari RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Di dalam lingkungan pondok pesantren itu? Bukan, kalau NI-nya di luar, namanya gerakan teritorial. Jadi ini satu paket tadi sebenarnya hasil penelitian MUI, NI dan Al Zaitun satu paket tapi seolah-olah dipisah berbeda. Jadi supaya orang juga tidak curiga bahwa ini mau ke pesantren, kurikulumnya pakai Kemenak, nggak ada yang salah. Nah, tapi hasil penelitian yang menggunakan pola intelijen, ini banyak fakta-fakta yang dari MUI sendiri sudah mendapatkan hasil temuannya, hubungannya, bahwa Presiden NI ya pimpinan Panji Gumilang, itu sudah jelas dalam penelitian MUI. Makanya kami melihatnya ini sudah berlarut-larut. Makanya kami sebenarnya pesimis kalau persoalan Al Zaitun, karena menurut saya Al Zaitun ini terlalu sakti.
Terlalu sakti. Ada tadi karena produk politik, ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, sehingga Siapa, mungkin Mas, dari Mas Kemenang. Ken? Ini serius loh ini kalau Anda bilang ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, Anda kenal dengan tokoh-tokoh besar ini dan Anda tahu tokoh-tokoh ini pernah terlibat langsung di sana, begitu? Mohon maaf, itu pas saya keluar, seluruh pejabat negeri A sampai Z itu datang ke Al Zaitun semua. Tahun Menteri A berapa? sampai Z. Mas Ken, tahun berapa Anda di sana dan sampai tahun berapa? 2002-2003 saya keluar. Dan dulu ya itu tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibaiat NI semuanya, sudah disumpah. Sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Bahkan ketika saya keluar dulu kan presiden di Indonesia kan Bu Megawati datang ke Al Zaitun, ini doktrinnya Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman. Jadi Al Zaitun seperti kerajaan Sulaiman, nanti Bu Megawati menyerahkan tahtanya kepada Panji Gumilang. Nah itu doktrin kepada kami dulu dan itu masuk. Bagaimana Anda bisa menerima doktrin itu? Ini kan nggak masuk akal begitu ya. Bagaimana brainwash itu terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Ya semuanya kan menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan ayat-ayat kitab suci. Awalnya nggak masuk akal memang, tapi ketika semuanya menggunakan konsep dialog, bahasa kita dulu namanya dangdutan atau istilahnya pengkondisian. Misalnya saya gambarkan begini, dalam perekrutan NI itu satu korban 5 perekrut. Jadi korbannya misalnya laki-laki, yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Hobinya fotografi, kita siapkan perekrut yang 5 perempuan hobi fotografi. Dan dialognya awalnya menggunakan pengkondisian tadi dengan hobinya korban, kesukaan korban. Saya gambarkan pengkondisian begini, ada satu orang menjual kucing Anggora, ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya yang mau beli, "Wih, anjingnya bagus ya." Yang punya kucing Anggora menjawab, "Ini bukan anjing, tapi kucing Anggora." Nah, orang kedua bertanya, "Berapa harganya?" Orang ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan ini anjing, karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Padahal faktanya ini kucing. Nah ini faktanya ngeri. Hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Nah, di sana menggunakan seperti itu. Apalagi tadi doktrin tentang konsep masalah sholat lebih mudah. Sholat itu bukan dilarang, tapi belum diwajibkan karena menganggap negara Republik Indonesia itu masih Mekah. Hukumnya jahiliyah, Pancasila, Tauhid. Jadi sebelum negara Islam menang atas Republik Indonesia, itu belum diwajibkan sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada yang sholat 5 waktu, Mas Ken? Tidak ada yang sholat 5 waktu dalam pesantren itu? Sholat itu boleh-boleh saja, terutama kalau ada tamu, supaya orang nggak curiga. Tapi dalam doktrinnya sholat belum diwajibkan, karena Indonesia masih fase Mekah atau fase masa jahiliyah, jadi belum tegak hukum Islam. Satu lagi, tadi hasil penelitian MUI menyebutkan ini konsep zakatnya memaksa begitu ya. Sepanjang pengalaman Anda di sana bisa menggambarkan nggak seperti apa pemaksaan pengumpulan dana mungkin atau zakat di sana? Ya, zakat itu kalau di NII itu ayatnya sodakoh, ambillah sodakoh. Jadi ya ada target 9 pos keuangan yang harus dipenuhi. Makanya banyak anggota baru, ya biasanya kan ada namanya proses pengakuan dosa, ada pembersihan dosa. Jadi ketika masih baru, misalnya usianya berapa? 20 tahun. Untuk nyuci baju, untuk nyuci badan, itu perlu odol, sampo, dan sabun. Republik Indonesia kotor, selama 2 tahun kamu harus cuci. Nominalnya harus lebih besar dari harga odol, sampo, dan sabun. Ada yang 10 juta, 50 juta, bahkan ada seorang mahasiswa yang nipu orang tuanya. Ini untuk berinfak membersihkan diri, nipu 300 juta, padahal ini adalah skenario. Jadi dibilang ke orang tuanya bahwa dia mecahin alat-alat laboratorium kampus, temannya telepon, ngaku sebagai dosen telepon, mengatakan ke orang tuanya bahwa anaknya mecahin alat laboratorium kampus nilainya 300 juta. Orang tuanya percaya karena anaknya ngaku, temannya ngaku, bapak dari kampus dosen juga ngaku, akhirnya orang tua jual aset senilai 300 juta, datang ke kampus, ini di kampus UGM Yogyakarta. Itu apakah betul Pak dosen? Anak saya mecahin alat tersebut. Ini sudah saya siapkan gantinya. Jawaban Pak dosen mengatakan,
membuat ibunya hampir pingsan karena menurut Pak dosen anaknya sudah drop out masuk ke kelompok NI Al Zaitun dan anaknya sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawannya. Jadi Padahal menurut orang tuanya ini anaknya tadi ditelepon masih di kampus kok, gitu kan? Kata Pak dosen kalau memang di kampus ketemu dengan saya di ruangan, mari kita ketemu. Ditelepon di depan Pak dosen. Baik Mas Ken, yang saya tangkap jadi luar biasa ya bagaimana proses pencucian otak yang berlangsung di situ, Babe Haikal. Ini kalau kita lihat kan MUI sudah bergerak sebenarnya dan Kementerian Agama sebenarnya juga sudah bergerak, tapi faktanya dari 2002 sampai sekarang bahkan sampai viral lagi itu pondok pesantren masih beroperasional. Jadi begini, pertama saya sampaikan terutama kepada siapa yang tadi ke Kementerian Agama yang ada di sana itu? Prof Waryono. Bukan, yang yang ada di sana lokasi, Pak Mulyadi yang tadi memanggil ya? Panji dengan Betul, keputusan Syekh Muhammad gitu. Mulyadi, Nah kepala. begini, jadi kalau Anda masih hanya bicara soal soft, hanya bicara soal wanita menjadi khotib, itu mainnya kurang jauh dan pengetahuannya sangat picik. Ini udah lama terjadi gitu loh. Terus pemerintah melakukan pembiaran karena kita tahu ada tokoh-tokoh nggak usah pakai sembunyi, kan di belakang udah di TikTok, di Facebook, di Twitter, tokoh-tokoh itu sekarang lagi dimunculkan kembali. Cuman saya tidak menyebut karena saya menduga dahulu mereka belum tahu, dahulu mereka dibohongin oleh pimpinan pondok begitu, sebagaimana yang telah dilakukan. Jadi saya sangat apresiasi dengan TV One yang menghadirkan ini dan mohon ditindaklanjuti kalau sudah tahu seperti ini. Bagaimana? Coba tanya itu mantan-mantan satpam, mantan-mantan murid, mantan-mantan guru yang dikeluarkan 116 orang pada waktu itu rame-rame. Panggil mereka, tanya mereka apa yang terjadi. Bagaimana model baiatnya, bagaimana model sumpahnya. Jadi kalau cuma bicara soal soft, soal ini masih kulitnya gitu loh. Dan saya nggak habis pikir, kok berani di Indonesia menyanyikan lagu Avenue Salam Alaikum. Itu Avenue itu we bring dalam bentuk pasten jadi we brought. Kami itu datang membawa Shalom Alaikum. Itu setahu saya itu dinyanyikan dalam rangka ibadah mereka Yahudi. Yang kedua, lagu itu dinyanyikan ketika misalnya sudah mau makan malam dalam perayaan besar. Yang ketiga, lagu itu dinyanyikan untuk kegiatan yang dimulai yaitu Freemason. Nah, itu semua dilarang. Itu semua dilarang di negara kita gitu. Oke, baiklah. Katakanlah pada 2002 itu mungkin karena belum ada media sosial yang masif seperti sekarang, nggak viral, jadi orang nggak notice, nggak tahu ya, Ustadz ya. Nah sekarang sudah rame nih. Tadi saya tertarik nih, Anda menyebutkan pembiaran oleh pemerintah. Saya mau ke Prof Waryono dulu. Prof, ini cukup keras nih kalau disebutkan oleh Pak Haikal Hasan bahwa ini pembiaran oleh pemerintah. Apakah benar demikian adanya jadinya? Ya, Mbak Anggi, seperti tadi disampaikan Mas Ken, kemudian juga Babe Haikal ya. Ini bukan lulu persoalan Kementerian Agama. Kalaupun boleh disebut tadi gitu ya, Mas Ken juga menyebut ya, dan boleh juga tadi Pak Babe Haikal menyebut, boleh jadi para pejabat negara yang hadir itu tidak tahu. Maka hari ini gitu ya, kita Kementerian Agama mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai pihak dan juga kami mohonkan juga dari kementerian lembaga lain gitu ya, terutama para tokohnya, para pimpinannya untuk bagaimana kita bersama-sama membuat kebijakan yang padu terkait dengan hal ini. Karena Kementerian Agama hanya baru satu sisi. Nah, sisi lainnya ini adalah garapan kementerian lembaga lain. Oke. Begitu. Baik. Kita harapkan ini didengarkan oleh pemerintah ya. Satu lagi yang saya mau tambahkan. Ketika dia bicara soal soft, dia bicara soal khotib perempuan, lalu kemudian dikaitkan dengan mazhab Bung Karno. Menurut saya ini menebarkan kabar bohong. Di kitab Bung Karno yang mana Bung Karno mengajarkan soft seperti itu? Bung Karno tokoh besar proklamator. Kalau mazhab yang kita tahu, mazhab Imam Syafi'i, salah satu patokan kitabnya kitab Al-Um, ada diajarkan berbagai fikih Syafi'i. Mazhab Imam Maliki ada kitabnya Al-Muwatta. Nah ini kok lancang sekali berkata mazhabnya Bung Karno. Apa ingin berlindung dari hal itu? Oke, Mbak Anggi, nanti kita saya ini khotib, saya ini dai dengan jadwal rata-rata 100 masjid per bulan. Itu keresahan di bawah itu udah kelihatan.
Ini siapa mereka, kenapa didiamkan. Ternyata begitu dibuka lagi di arsip, sejak tahun 2002 fatwa MUI telah menyatakan dengan lengkap bahwa ini sesat. ini gitu ya? sesat. Dan Oke. Kementerian Agama jangan ngumpet-ngumpet, juga ada penelitian pada tahun yang sama. Kenapa sekarang mesti mau masuk lagi, mau lihat lagi? Sudah ada Pak Waryono bahwa penelitiannya dilakukan oleh Kemenak. Kenapa tidak itu diperdalam aja begitu ya, jangan seolah-olah baru mau masuk lagi. Nanti Pak Prof Waryono ditanggapi, kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Prof Waryono. Prof, bagaimana nih tadi menanggapi pernyataan dari Bapak Hekal bahwa Kemenak kan sebenarnya sudah melakukan penelitian dulu itu. Kenapa nggak dikeluarkan lagi sekarang? Kenapa seolah-olah mau mulai lagi untuk memeriksa dan lain-lainnya? Iya, penelitian dulu dilakukan atas kebijakan menteri yang lama, Mbak. Menteri yang baru tentu juga punya kebijakan dan tidak mungkin akan tergesa-gesa gitu ya, karena tadi sudah disebutkan banyak pihak terlibat di dalamnya. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah aliran kepercayaan itu adalah sesat, itu juga bukan melulu hanya urusan Kementerian Agama. Ada misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, kemudian juga Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, ini juga terkait dengan ideologi. Tentu di situ juga perlu ada lembaga yang concern gitu ya, bagaimana mengamati, menganalisa ideologi Al-Zaitun ini. Karena tadi Mas Ken menyebut bahwa ini adalah ada konstruksi negara. Ada RT, ada RW gitu ya, yang bahkan sampai ada presidennya. Ini semua sudah dibuka di publik gitu ya. Dan ini tentu kalau terkait dengan struktur negara dalam negara, ini kan juga bukan urusan Kementerian Agama. Nah, ini perlu ada kementerian lain menurut saya. Nah, kami Kementerian Agama sekali lagi memotret dari sisi tupoksi Kementerian Agama. Baik, kita pahami itu dan mudah-mudahan pihak yang berkaitan lainnya dari pemerintah juga bisa langsung terjun menangkap sinyal-sinyal kekhawatiran dari masyarakat ini ya. Saya ingin mau ke Mas Ken, kembali lagi Mas Ken Setiawan. Boleh nggak digambarkan ketika Anda di sana itu baiatnya seperti apa dan apalagi yang contoh yang bisa Anda jabarkan di sini bahwa ayo dong agar santri di sana juga bisa sadar bahwa ini tuh salah yang dilakukan di sana itu. Baiatnya itu seperti ya sumpah setia. Saya menyatakan baiat ini di hadapan dan dengan persaksian tentara komandan pemimpin negara yang bertanggung jawab. Saya rela berjuang, saya rela membela, saya memberikan semua yang kita cintai, bahkan siap mati untuk membela pimpinan. Nah ini kan bahaya sekali. Dan yang kita konsen sekarang adalah para korban-korban ini yang oleh pemerintah juga belum dianggap sebagai teroris, belum mendapatkan pendampingan. Alasannya ya ini kan baru di tataran pemahaman, jadi belum dianggap teroris, jadi belum ada namanya program deradikalisasi. Jadi nunggu mereka melakukan bom dulu baru nanti ditangkap misalnya. Nah ini juga terjadi, kemarin kita di Sumatera Barat, itu membaiat NKRI, kembali ke NKRI, 1157 anggota NII. Di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Lampung, paling banyak di Jawa Barat, di Garut, di kampungnya Kartosuwirya, ini juga cukup banyak. Artinya, ini kan akhirnya masyarakat melihat ini seperti pohon yang berbuah, buahnya dipetik, buahnya itu teroris, tapi akarnya nggak dicabut. Nah ini yang terjadi saat ini, terkait masalah radikalisme dan terorisme, begitu. Oke, baik. Pak Kiai, ini kita lihat bahwa sinyalmennya sudah sangat kuat ya, bahwa kesesatan itu, kontroversinya, segala macam sudah muncul. Harusnya pemerintah, MUI juga bisa mendorong pemerintah di sini untuk bertindak agak lebih cepat dan lebih tegas. Kita ingat kalau organisasi dulu yang segera dibubarkan lah dalam waktu yang cukup singkat prosesnya bisa langsung dibubarin itu. Kalau ini sudah jelas begini, apa ini usulannya MUI? Ya kalau kami kan lembaga yang bisa memberikan legitimasi dan memberikan pandangan sebagai majelis agama. Kami menyampaikan hasil kajian kami tahun 2002. Saya ingin menjawab karena ada yang mengatakan mana pendapatnya MUI, saya nunggu dari MUI, maka kami sampaikan hasil penelitian yang lalu. Saat yang bersamaan kami pun juga ada tim yang kemarin ketika ada penembakan di MUI sedang membahas ini. Dan kami bentuk timnya untuk melanjutkan
khawatir barangkali apa ada yang perubahan atau masih atau malah tambah gitu ya. Karena kalau hasil penelitian kami kaitannya NII yang berubah dari bersenjata menjadi pendidikan, itu ketika beberapa penelitian apakah jurnal atau teman-teman yang di lapangan itu ada yang berhari-hari loh, bukan tidak pernah datang ke sana, tapi nggak perlu ngomong. Kan kita sebagai pengkaji tidak perlu kadang-kadang mengetahui, kita juga mewawancari dari orang yang menjadi korban, yang masih di dalam, orang pihak terkait. Masuk dalam pesantren itu berarti ya? 2002 masuk. 2002 masuk. Aktivitas mewawancarai Tahu semua. Jadi sebagaimana SOP kita melakukan pengkajian tidak hanya dari informasi di luar, jadi dari sumber primer lah kalau kita bukan hanya sumber sekunder, ada di 2002 yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf sendiri pada saat itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali apakah ada perubahan atau tidak, sehingga nanti kalau minta yang terbaru, apakah nanti menjadi Kementerian Agama yang minta, Kemendagri juga minta, Kejaksaan minta, kita sudah siap. Makanya kalau mintanya gimana dengan sekarang, kita sekarang belum memutuskan di MUI. Karena masih kajian lebih mendalam lagi, sedang dilakukan kajian. Ini bukan memulai, melanjutkan dari keputusan yang lalu, apakah setelah 10 tahun lebih ini ada perubahan atau tidak. Nah itu nanti kita bisa memberikan jawaban tentang kondisi dan paham itu. Tapi kalau kita ditanya yang lalu seperti apa, itu yang kita sampaikan tadi. Bahkan mungkin barangkali ada di situ ajaran khilafahnya. Bagaimana mereka mendirikan, seperti tadi banyak negara Islam sudah khilafah. Jadi kalau HTI dibubarkan, karena ada kaitan dengan khilafah, ini juga ada ketersambungan, ada ketersambungan gitu. Cuman memang butuh nah ini kalau memang mau diambil kebijakan butuh hasil kajian terbaru. Saya setuju itu dari Pak Prof. Waryono ya. Mungkin yang terbaru. Kalau berdasarkan pernyataannya Mas Ken, tidak hanya butuh kajian terbaru, tapi juga niat serius dan keberanian dari pemerintah untuk membubarkan ini. Mungkin kalau saya ngelihat begini, mungkin karena ini ada aset sekian ribu hektar gitu ya, sekian asetnya itu banyak dan sebagainya, mungkin setengah hati. Jadi kalau begitu ya teliti orang-orangnya, hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh, tetap dibina. Mestinya kelihatannya itu pesantren harus jadi pesantren NU kali Kiai. Itu lebih oke loh Kiai ya. Atau Muhammadiyah gitu. Di hasil kita rekomendasi 2002 juga seperti itu. Karena memang ini mengakibatkan banyak, minta lebih bijak, kemudian diklarifikasi mana yang bisa dibina. Jadi kan mungkin ada 3 kategori ya. Ada ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya. Sebagai agen, ini juga perlu diwaspadai karena dia akan tadi merekrut. Tapi follower, tingkatan yang paling bawah, orang yang hanya ingin belajar Islam, memondokkan anaknya, ini orang yang nggak ngerti, ini harus dibimbing yang ini. Itulah. Tadi udah ada ucapannya, udah ucapan, kenapa? Waktunya habis, mohon maaf. Udah ucapan togut kok, udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim, pemerintahnya togut. Baik, benar tadi katanya, jangan sampai nunggu aksi teror dulu baru ditindaklanjuti begitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak, mudah-mudahan perbincangan malam hari ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan juga pemerintah akan menjadi masukan yang berguna ya untuk bisa bergerak, bertindak lebih cermat. Terima kasih juga untuk Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak, dan juga Mas Ken Setiawan atas waktunya malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.